Tema kita bulan ini adalah fruitful disciple atau murid yang berbuah. Ya, itu adalah metafora dari kita. Ya, kita adalah seorang murid dan murid itu harus berbuah. Dari buahnya kita tahu orang. Ya, lalu kemudian apa? Minggu ini kita bicara mengenai bearing fruitful together, bersama-sama menghasilkan buah. Ya, jadi buah dihasilkan dengan bersama-sama ternyata. Dan the community of God's kingdom atau komunitas kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan berbicara soal individu saja, ya, bukan soal individu, tetapi juga tentang komunitas yang berbuah bersama. Ya, kita ini bukan Lone Ranger. Dulu ada film namanya Lone Ranger, ya, sendirian. Gak bisa kita sendirian, ya. Kita perlu bersama-sama. Nanti kita bahas, ya. Lalu sebagai komunitas Kristus bertumbuh dan menghasilkan buah itu menjadi arah dan tujuan yang dijalani bersama-sama untuk menyatakan kemuliaan Allah dan menjalani hidup menuju keserupaan Kristus. Kasih kepada Allah dan mengasihi sesama menjadi dasar setiap kita untuk mendukung satu sama lain. Bapak Ibu, kita tidak dipanggil untuk sekedar percaya, ya, untuk percaya Tuhan, menerima keselamatan, that's it, ya. Tinggal siap-siap dipanggil Tuhan, masuk surga atau apapun itu namanya, ya, Sheol, Hades, Firdaus, anything, ya, namanya, ketemu Tuhan intinya. Apakah cuma itu, ya? Kita datang ke sini cuma sekedar diselamatkan dari dosa kemudian selesai, ya, nunggu mati aja. Nah, kayak gitu. Bayangin kalau kita tidak punya hubungan sama Tuhan, ya. Pokoknya udah selamat sudah selesai, ya. Kayak orang dikasih duit sama orang udah gitu udah lari ngacir aja, ya. Habis dikasih uang ngacir aja. Tapi sama Tuhan itu keselamatan kita harus punya hubungan. Bayangin kalau kita ketemu Tuhan tidak punya hubungan, kita canggung nanti ketemu Tuhan. Canggung betul kita ketemu Tuhan, ya. Apalagi nanti ketemu di situ sama salah seorang nabi mungkin, ya, nabi apa, Yeskiel mungkin. Hei, apa kabar? Selamat datang di surga. Kamu tahu saya kan? Yeskiel. Pernah baca nggak buku-buku saya? Buku saya, tulisan saya. Yeskiel yang mana ya gitu, ya. Kita canggung di surga karena kita tidak punya hubungan, kita tidak mengerti, kita tidak mempelajari firman Tuhan, kita tidak dihidupi firman Tuhan, kita tidak berjalan di dalam firman Tuhan, kita canggung. Keselamatan itu bukan sekedar itu. Tuhan mati di atas kayu salib bukan sekedar kita diselamatkan dari dosa. Yes, itu juga. Tapi sebetulnya adalah waktu Tuhan menciptakan manusia pertama, Tuhan menciptakan manusia untuk mempunyai hubungan dengan Dia. Itu sebabnya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, supaya bisa berkomunikasi, supaya ada komunikasi, ada hubungan. Hubungan antara Tuhan manusia itu bukan jauh, tetapi harus punya hubungan yang intim dan dekat. Tapi dosa itu membuat manusia tidak bisa bersatu dengan Tuhan. Ya, Tuhan itu kudus. Ya, dosa tidak membuat kita punya pembatas sama Tuhan. Dan Tuhan nggak suka itu. Ya, kemudian berkali-kali Tuhan mencoba untuk membangun kembali hubungan dengan orang yang namanya Abraham, Ishak, Yakub, dengan bangsa yang namanya Israel. Tapi gagal juga, ya. Sampai akhirnya Adam kedua, Yesus mati di atas kayu salib. Apa tujuannya? Kau sedang mati untuk menembus dosa saudara. Waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan menyerahkan nyawanya buat kita, itu tirai bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah. Tidak ada lagi penghalang, ada akses gitu loh. Tuhan mati buat saya supaya saya punya akses sama Tuhan. Bayangin kalau Tuhan mati bagi kita, lalu kita menyia-nyiakan akses itu. Sekedar, oke, saya selamat, that's it, bye-bye Tuhan, sampai ketemu lagi. Ya kayak gitu, harus ada hubungan. Jadi apa pentingnya sekarang? Kemudian saya lanjutkan dengan kenapa kok saya harus berbuah? Kenapa kok saya harus bertumbuh? Ya, kenapa kok saya nggak diem aja? Apakah saya kehilangan keselamatan kalau saya diem saja di rumah? Ya, nunggu mati? Ya, saudara tahu ada 3 tahapan keselamatan. Ya, ini dia. Yang pertama itu justification atau pembenaran. Saya telah diselamatkan dari konsekuensi dosa. Ya, waktu kita diselamatkan di tahap awal ini bukan karena perbuatan baik kita. Ya, bedanya saudara tahu bedanya kekristenan sama yang lain adalah begini. Ya, kalau saya membayangkan gini loh. Mungkin kepercayaan lain itu seperti masuk universitas. Ya, diuji dulu untuk masuk. Ya, baru kamu diuji dan masuk ke universitas. Lalu di universitas diajar semua
bidang keilmuan yang dia pelajari dikasih tahu sebaik-baik mungkin. Ada dosen-dosen mungkin, mentor di situ untuk diajari. Kemudian supaya apa? Supaya nanti lulus, supaya nanti bisa keluar dari universitas dan dapat gelar sarjana. Ya, waktu saudara belajar itu belum tentu saudara jadi sarjana. Kalau saudara tidak bisa menyelesaikan tugas akhir, saudara masuk, saudara akan dapat gelar itu. Kekristenan itu beda. Kekristenan itu sama kayak orang menikah. Ya, saya menikahi istri saya. Sebelum saya menikah, saya nggak kasih buku dia. Buku bagaimana menjadi istri yang baik. Ya, di dalamnya ada bagaimana memperlakukan suami, bagaimana cara masak yang enak supaya suami senang. Saya nggak serahin buku itu sama dia dan bilang sama dia, kamu pelajari ini dulu ya. Kalau kamu sudah seperti buku ini, saya akan terima kamu jadi istri. Nah gitu kan. Waktu saya menikah sama istri saya menerima dia apa adanya. Dia punya kelemahan banyak, ya. Dia punya masalah yang kemudian saya berpikir nanti saya juga akan menanggungnya. Ya saya tahu itu. Tapi saya menerima dia sebagai istri saya tanpa melakukan apapun. Lalu apa yang dilakukan sama istri saya? Waktu dia menerima kasih saya, waktu dia punya hubungan sama saya, maka istri saya dengan keinginannya untuk mengasihi saya, dia belajar masakan apa yang enak. Kamu sedang masakan apa? Ya, lalu dia belajar masakan itu. Lalu dia merubah perilakunya, sikapnya, karena dia menerima kasih dari saya. Kekristenan seperti itu. Waktu kita menerima keselamatan itu semua karena anugerah, ya bukan karena perbuatan baik kita. Selesai. Tidak ada bagian kita, cuma percaya aja. Tapi ingat, ada proses selanjutnya kalau kita masih hidup. Ada yang namanya sanctification, atau kata kuncinya itu berbuah, hidup oleh Roh. Proses sepanjang hidup kita, diproses terus-menerus sanctification. Saya menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ini adalah prosesnya, makanya ini saatnya kita bertumbuh di level ini. Di proses ini kita bertumbuh. Ya, ini proses keselamatannya belum selesai nih. Sampai kemudian nanti ada glorification, waktu Tuhan datang lagi kedua kali, kita diberi tubuh kemuliaan. Jadi roh kita dihidupkan di justification, jiwa kita disempurnakan di sanctification, kita menerima tubuh kemuliaan pada saat glorification. Sekarang tubuh kita masih tubuh dosa, Bapak Ibu, masih bisa sakit. Ya, kalau orang tidur langsung pilek-pilek. Ya, kemarin itu kami datang ke, mungkin ada beberapa koordinator yang tahu waktu Kingdom Prayer di Braga, salah satu guru sekolah minggu Desni, dia khotbah, udah gitu, kok saya pusing ya, saya pusing. Lalu dia duduk, boleh saya duduk. Udah gitu dia menyelesaikan khotbahnya, lalu dia agak terbaring kayak gitu, lalu kita angkat keluar, dan ternyata dia udah tidak sadar. Itu sekitar Jumat, hampir 2 minggu yang lalu, ya, dan seminggu yang lalu lebih, dan sampai sekarang dia koma di ICU. Karena ada perdarahan hebat di kepalanya sampai ke pons batang otaknya. Dan kita masih berdoa untuk kesembuhan itu terjadi. Kita rentan, Bapak Ibu. Tubuh kita ini masih rentan. Even jiwa kita pun belum sempurna. Makanya masih ada mental illness di dalam diri kita. Kita perlu dipulihkan terus-menerus. Makanya perlu pertumbuhan dan keserupaan dengan Kristus. Ya, murid yang berbuah, ini tujuannya juga. Murid yang berbuah akan melahirkan murid yang lain, sehingga keberlangsungan generasi akan terus terjadi. Dampaknya adalah lahir kingdom leaders yang akan memperluas pengaruh kerajaan Allah di bumi dengan buah yang dihasilkan. Kalau Bapak Ibu baca kitab Kejadian Keluaran, ya Musa waktu itu berperang, jadi pemimpin. Dan selama ada kepemimpinan Musa, bangsa Israel takut akan Tuhan. Yes, ada yang memberontak kemudian dan segala macamnya, tapi mereka masih percaya dan tahu kepada Yahweh Tuhan itu. Lalu kemudian di kitab Keluaran itu mengulang ya apa Musa, itu pidato terakhirnya Musa. Habis Keluaran Ulangan kitab Yosua, ya, penggantinya Musa. Yosua menggantikan Musa. Ada leader lagi yang dilihat yang mengajarkan kebenaran kepada bangsa Israel. Ya, kemudian kalau Bapak Ibu lihat, setelah itu Yosua mati. Dan kalau Bapak Ibu selanjutnya itu kitabnya kitab Hakim-Hakim kan. Lalu dilihat semua pemimpin-pemimpin sudah mati. Tidak ada lagi yang mengajarkan itu, sehingga bangsa Israel tidak mengenal Tuhan mereka, tidak mau tahu pengalaman bangsa zaman dulu. Lalu kemudian ada kata ini, lalu mereka melakukan apa yang baik menurut pandangannya sendiri. Lalu mereka gak kenal Tuhan. Oh, Tuhan kasih hukuman, mereka bertobat, dikasih hakim-hakim untuk menyelamatkan, balik lagi. That's it, itu aja polanya. Ya, tapi perlu
orang yang kemudian mengajarkan. Kalau engkau punya keluarga, punya anak-anak, harus diajarkan kebenaran. Ya, diajarkan itu bukan sekali dua kali, terus siang dan malam. Karena Bapak Ibu tahu, akibat dosa itu kita ini 80% itu melakukan apa yang ada di alam bawah sadar kita. Ya, kita ini otomatis. Ya, respon kita itu otomatis. Respon kita otomatis. Karena kita adalah produk atau menghasilkan respon dari alam bawah sadar kita. Meskipun kita tahu ya, kamu kalau orang ngomong gitu jangan marah gitu. Kita tahu kebenarannya. Tapi begitu orang melakukan sesuatu tiba-tiba kita marah. Kenapa ya? Kok saya marah tiba-tiba? Karena kita itu adalah reaksi dari alam bawah sadar kita. Bagaimana caranya alam bawah sadar itu diganti? Nggak bisa ditolak. Itu harus di-replace. Ya, we cannot resist it. We replace it. Ya, bagaimana caranya? Karena kebenaran itu cuma kalau berhenti di sini, tidak turun ke sini. Ada quote katanya, perjalanan terjauh itu dari kepala menuju hati katanya. Tidak gampang gitu ya, itu perjalanan terjauh. Ya, karena itu harus ulang-ulang. Makanya repetition is the mother of revelation katanya. Pengulangan itu adalah membuat sesuatu itu masuk ke alam bawah sadar kita, sehingga kemudian otomatis kita melakukan kebenaran. Makanya Alkitab tidak ditulis untuk jadi manual yang terlalu detail. Alkitab itu mengajarkan kebenaran dan value dan prinsip. Apa yang terjadi kemudian itu adalah Tuhan mengubah kita, pikiran kita kemudian untuk mengetahui kehendak Allah. Makanya terus diubahkan pikiran kita dengan terus membaca firman dan menghidupinya. Ya. Lalu apa kemudian? Komunitas itu menjadi tempat di mana setiap orang diperlengkapi untuk tertanam, berakar, bertumbuh, menghasilkan buah, sehingga buah yang dihasilkan dalam komunitas adalah kesatuan, kasih, pelayanan bersama untuk kerajaan Allah. Saya lanjutkan. Buah yang baik dalam kerajaan Allah tidak dihasilkan dalam kesendirian, tapi dalam komunitas yang saling mengasihi, memperhatikan dan mendukung satu sama lain untuk bertumbuh dan menghasilkan buah. Ya, kita baca Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini, bentar ya Bapak ya, mata saya sudah nggak bisa lihat ke situ. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Dia, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara tahu, kita nggak bisa punya kapasitas mengasihi Tuhan, sebetulnya. Tidak punya. Tapi Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Kita meresponi kasih Tuhan. Ya, tapi tanda bahwa kita mengasihi Tuhan adalah kamu mengasihi saudara-saudaramu. Itu dia. Jangan bilang saya mengasihi Tuhan, tapi saya benci saudara-saudara saya atau teman-teman di gereja saya. Karena kalau kamu tidak mengasihi orang yang kelihatan, kamu tidak bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Ya, jadi kasih itu adalah yang pertama. Ya, Yohanes menjelaskan bahwa kasih bukan sekedar pilihan emosi atau perasaan, melainkan ketetapan dan perintah. Itu perintah mengasihi. Kadang-kadang kita nggak kepingin mengasihi, perasaan saya nggak kepingin mengasihi, tapi itu perintah, saya harus mengasihi. Mengasihi dengan apa? Tindakan, bukan dengan perasaan. Ya, kasih itu bukan perasaan kan? Makanya kalau dalam pernikahan itu, kalau sekedar perasaan itu akan hilang dalam beberapa tahun. Ya, saudara yang menikah pasti tahu itu. Ya, kita sekarang adalah saya mengasihi karena tindakan. Makanya ada istilah yang menyelamatkan pernikahan itu, yang membangun pernikahan itu bukan cinta atau kasih. Perasaan maksudnya ya, tetapi janji, ya, janji nikah itu, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat janji nikah harus dilihat lagi tuh janji nikah ya. Yang dilihat expirednya kapan, nggak ada itu ya. Janji nikah itu nggak ada expirednya, atau akte nikah nggak ada expirednya. Lihat janji kita waktu itu yang menguatkan kita dan tetap di dalam pernikahan, ya. Sifat kasih yang tidak bisa dipisahkan adalah hubungan vertikal, mengasihi Allah, ya. Selalu dibuktikan dengan hubungan horizontal, mengasihi sesama, sehingga ini menjadi sebuah kesatuan yang dilakukan bersama, tidak bisa dilakukan hanya satu. Mengasihi Tuhan harus mengasihi sesama, ya, itu harus dibuktikan, ya. Kita mengasihi sesama sebagai buah, dan kita mengasihi Allah dan rindu setiap orang yang berjalan bersama kita pun menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Mari kita belajar langsung apa yang harus kita pelajari di dalam tema ini. Yang pertama, bertumbuh dan menghasilkan buah bukan perjalanan seorang diri. Kita bukan lone ranger. Makanya waktu minggu lalu, bulan lalu kita disebut domba Allah, ya. Kita punya gembala, yaitu Yesus Kristus sang gembala agung. Kita ini sekawanan domba. Domba itu tidak bisa hidup sendiri. Dia bukan makhluk liar yang kalau
dilepas kayak gitu dia bisa hidup sendiri? Nggak bisa. Ya domba itu hanya hidup di dalam kawanan dan harus punya pemimpin. Ya, leader of the pack-nya itu adalah sang gembala itu. Kita nggak bisa. Kita harus ada di dalam komunitas. Itu salah satu caranya. Ya, Kejadian 2 ayat 18 katakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini bukan bicara soal pernikahan saja, Bapak Ibu. Tapi overall, manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita bukan lone ranger. Yes, kadang-kadang kita harus kuat waktu sendiri. Tetapi, kita hanya, kita itu diciptakan untuk hidup di dalam komunitas. Allah merancang kita untuk hidup di dalam komunitas. Tuhan itu sendiri pun di dalam kekekalan ada di dalam relasi antara Bapa, Allah, dan Roh Kudus. Kita hidup di dalam relasi. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup di dalam komunitas dan ada dalam relasi. Ya, dan buah Roh itu juga, ya kita kan menghasilkan buah kan, salah satunya buah Roh. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan hati, yang lain-lain lagi. Ya, gini, apakah kita bisa bertumbuh sendiri? Pada level tertentu bisa. Apakah kita bisa berbuah sendiri? Tidak bisa. Kenapa? Dari mana kita bilang bahwa kita punya karakter kasih kalau tidak diuji? Semua orang merasa dirinya penuh kasih. Semua orang merasa dirinya jujur. Semua orang merasa dirinya rendah hati. Sampai diuji, baru ketahuan. Ternyata saya nggak sabaran ya waktu saya ketemu orang ini ya. Kenapa kok ketemu orang ini saya selalu mau marah-marah ya? That's it. Buah kebenaran itu harus diuji di dalam komunitas. Makanya tidak bisa berbuah tanpa komunitas. Ya, pertumbuhan itu juga membutuhkan penajaman. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Menajamkan itu bukan sekedar kasih kritik, bukan kayak gitu, tapi mengoreksi dengan kasih. Mendapatkan perspektif baru. Kita ini punya blind spot, Bapak Ibu. Kalau naik mobil itu, di spion itu kita tidak bisa lihat semuanya. Ada bagian yang nggak terlihat di spion kita itu. Makanya hati-hati. Lihat spion kanan sama belakang, ya, dan harus hati-hati. Ada blind spot. Kita punya blind spot. Kita punya sesuatu yang kita nggak sadari, tapi orang tahu. Ya, tidak semua yang orang katakan sama kita itu benar, tentu saja. Tetapi kadang-kadang kita butuh orang lain untuk mengoreksi kita. Lihat, ada kelemahan masih di dalam diri saya yang perlu dikoreksi, ya. Dan Tuhan Yesus memuridkan di dalam komunitas. Kejadian 1:26 berbicara tentang tujuan Allah atas manusia, memberikan mandat bagi manusia itu be fruitful, berbuah. Berbuah itu adalah mandat di dalam kehidupan kita, wajib untuk berbuah. Nah, sebetulnya apa sih berbuah itu? Berbuah itu adalah impact dari kemelekatan kita sama sang pokok anggur. Ya kan? Kita tidak bisa berbuah dengan kekuatan kita kalau kita tidak melekat sama Tuhan. Ya, pohon mangga atau pohon apapun tidak berusaha untuk dia menghasilkan buah. Dia otomatis menghasilkan buah. Kalau apa? Kalau tertanam di tanah. Tapi kalau dicabut pohon mangga itu, dia tidak akan menghasilkan buah. Seberapa kuat pun dia mau menghasilkan buah, tidak bisa. Kita pun tidak bisa berbuah tanpa kita melekat sama Tuhan. Karena itu alamiah, ya. Pertumbuhan secara alamiah waktu kita melekat sama Tuhan di dalam doa, ucapan syukur, kita merenungkan firman Tuhan, kita hidupi itu, kita punya pengalaman sama Tuhan, maka otomatis hidup kita bertumbuh dan kemudian berbuah. Itu sesuatu yang otomatis, bukan usaha kita, ya. Untuk menggenapi tujuan-tujuan Allah dalam diri manusia, Allah menjadikan penolong bagi manusia, ya. Kalau dalam konteks Adam adalah Hawa. Dalam konteks kita bukan sekedar suami istri, tapi untuk rekan-rekan yang lain. Ini adalah penolong, ya. Tidak baik manusia seorang diri saja. Bertumbuh dan menghasilkan buah merupakan tanggung jawab pribadi, ya, tanggung jawab pribadi kita. Tetapi tidak bisa dilakukan seorang diri. Kita perlu orang yang berada di dalam komunitas kita untuk membantu untuk bertumbuh sampai menghasilkan buah. Ya, saya lewati saja. Jadi kita perlu kata penolong. Dalam Kejadian 2 ayat 18 itu disulit sebagai kata ezer, artinya dikelilingi orang-orang yang menjaga, menemani perjalanan, melengkapi satu dengan lain.
Katanya kalau kamu mau lari cepat, kamu lari sendiri. Tapi kalau mau lari jauh, kamu harus lari bersama teman-teman. Ada komunitas, ya. Dan perjalanan kerohanian kita itu bukan bukan seperti lari sprinter 100 meter. Perjalanan kita adalah lari maraton, ya. Butuh waktu, butuh proses. Senang kalau ada teman-teman di sekitar kita yang satu seperjuangan untuk sama-sama serupa dengan Kristus, ya. Dan kita memerlukan itu. Lalu kemudian setiap pribadi yang berada di dalam komunitas memiliki peran untuk berkontribusi dalam perjalanan pertumbuhan seseorang sampai menghasilkan uang. Setiap orang punya kontribusi, ya. Setiap kita itu perlu dikasih masukan sama orang lain, perlu dikasih support sama orang lain, perlu dikasih penghiburan sama orang lain. Kadang-kadang kalau sendiri kita betul-betul merasa bahwa kenapa ya kok saya nggak kuat menahan ini. Tapi kalau bersama teman-teman yang berkata, ayo kita jalan sama-sama, ayo kita lewati proses ini sama-sama, ya, itu adalah salah satu yang bisa kita ucapkan sama orang yang kedukaan. Ya, tidak usah ngomong, kamu harus kuat, kamu harus segera bangkit dari kedukaanmu. Kok nggak ngalami? Bilang aja, saya ada di sini. Kita sama-sama melewati. Tidak usah banyak omong kalau sama orang kedukaan itu, Bapak Ibu. Ya, itu malah menyakiti dia nanti, ya, menyakiti dia nanti. Sikap individualisme itu hama, ya, itu penyakit yang menyerang tanaman. Sikap ini menghambat pertumbuhan sehingga sulit untuk menghasilkan buah, bahkan lama-kelamaan akan mematikan sebuah pohon. Jadi individualisme adalah hama. Kita adalah komunitas, kita harus bersama-sama dengan teman-teman seiman untuk kemudian bertumbuh ke arah Tuhan. Yang kedua, komunitas tubuh Kristus. Efesus 4 ayat 15 sampai 16. Tetapi yang teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Ya. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan bagi semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Ya, komunitas tubuh Kristus itu adalah gambarannya. Ya, makanya kenapa kok kita harus berkomunitas? Tadi kita jelaskan bahwa kita nggak bisa hidup sendiri. Ya, mungkin kita ngomong, saya nggak perlu ke gereja kan Pak kalau untuk komunitas, saya punya banyak komunitas kok. Kenapa Lions Club, komunitas padel atau dan segala macam, saya ada komunitas kok Pak, saya berkomunitas. Tapi itu bukan komunitas tubuh Kristus yang punya tujuan yang sama untuk menjadi serupa dengan Kristus. Just banyak orang baik di situ di luar, kadang-kadang lebih baik dari orang Kristen lagi, ya, unfortunately gitu ya. Ada banyak orang baik, saya tahu itu. Tapi komunitas dalam tubuh Kristus diperlukan. Makanya Tuhan katakan, Paulus katakan jangan membiasakan untuk tidak menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh banyak orang. Kita perlu untuk berkumpul di dalam Tuhan, karena Tuhan itu menyebut tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu ada bagian-bagiannya, ya, dan bagian kita adalah berbeda dari bagian teman kita. Kalau ada satu orang yang tidak berfungsi, ada satu pihak yang tidak berfungsi, maka tubuh Kristus tidak lengkap, gitu. Makanya semua orang butuh kita. Siapa yang perlu bertumbuh? Siapa yang perlu berbuat? Bukan cuma pendeta, bukan cuma Pak Ampi, Pak Riki, dan pemimpin di tempat ini. Setiap Bapak Ibu punya peran dan tugasnya masing-masing di dalam kesatuan tubuh Kristus. Kita bertumbuh bersama. Butuh tangan, butuh kelingking, nggak bisa tangan jalan sendiri. Ya mungkin di film Adam Family mungkin ada itu, tangan berjalan sendiri. Ya, kalau yang lihat ya, Things namanya itu ya, berjalan sendiri. Nggak bisa. Kita perlu ada di dalam satu tubuh yang saling terhubung, saling melengkapi, hidup di bawah kepemimpinan Kristus sebagai kepala. Nah, ini yang susah dicari di komunitas lain, karena mereka tidak mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Ya, komunitas tubuh Kristus adalah persekutuan orang percaya yang dipersatukan oleh Kristus, bertumbuh bersama-sama dalam kasih, melayani sesuai karunia masing-masing, dan menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Kata kuncinya itu, ya. Persekutuan orang percaya yang dipersatukan oleh Kristus. Masing-masing kita itu ada darah Kristus dalam diri kita. Ya, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya, tangan tidak bisa ngomong sama kaki, saya tidak butuh kamu. Ya, saya mau jalan sendiri. Ya, atau kepala, kalau kepala Kristus kan ya, kaki bilang saya tidak butuh tangan. Atau bagian yang lain. Atau jari kelingking bilang saya nggak butuh jempol. Gak bisa. Semua harus berfungsi supaya tubuh Kristus itu bisa berfungsi dengan benar. Ya, karena itulah Tuhan selalu memetaforakan kita sebagai tubuh Kristus.
ya, dan setiap kita punya bagiannya masing-masing. Nah, ini ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Ini ada pohon. Ini saya tadi cari cara mengucapannya. Ternyata Stikovia namanya, Stikovia ya, Stikovia. Itu repot ya kalau kita nggak tahu ya. Ternyata Stikovia cara menyebutnya. Ini pohon tinggi banget ya. Pohon raksasa yang bisa tumbuh setinggi 90 meter. Bisa membayangkan 90 meter? Itu kalau apartemen itu lantai 24 sampai lantai 30. Tinggi banget ya. Saya ingat Pastor Andrew itu di apartemen Asia Afrika ya, Jalan Karapitan itu kalau tidak salah dia di lantai 20 atau 21. Ya paling atas, saya pernah di lantai 18. Ya di situ, pernah tinggal di situ. Itu udah tinggi banget. Ini 90 meter tuh lantai 21. Tinggi banget. Saya lagi nginep di hotel yang agak jauh dari sini ya. Hotel Sarga Earthing gitu ya. Ada pohon besar di situ yang kemudian ada pohon gede yang katanya usianya sudah 420 tahun. Tapi udah nggak ada carang-carangnya, udah kepotong gitu istilahnya ya. Tapi ini 90 meter ya. Pohon ini memiliki akar yang dangkal. Akarnya katanya sekitar 1,3 sampai 1,8 sampai 3,5 meter saja. Untuk pohon setinggi itu fondasi yang sangat rentan sebetulnya. Ya, kita sering bicara mengenai kurma yang akarnya terus masuk ke dalam supaya bertumbuh besar, kalau kena angin nggak jatuh ya, atau nggak rubuh. Tapi menarik ya, dia ini tetap kencang dan tetap kuat karena akar mereka saling melilit dan menguji dia. Itu akarnya itu luas gitu, nggak masuk ke dalam tapi luas dan saling mengikat satu sama lain ya akarnya itu. Bukan, jadi mereka itu kuat bukan karena kekuatan sendiri, tapi karena akar mereka saling menggenggam. Hasilnya pohon ini bisa berusia 2.300 sampai 3.000 tahun. Gila ya, itu baru 420 tahun sudah disebut mbah katanya. Mbah siapa saya nggak tahu kemarin, si yang bawa itu. Ya itu ada namanya mbah siapa katanya. Pohonnya itu di hotel itu kemarin ada activity di situ soalnya. Ya, kehidupan rohani kita itu dibangun dengan semua aktivitas ibadah kita. Ya. Berdoa, merenungkan firman Tuhan, beribadah, pelayanan, semua itu bisa membuat kita bertumbuh tinggi hubungan vertikal dengan Tuhan. Tetapi berada di dalam kelompok sel, komsel, kakang, komunitas kerajaan yang saling terhubung akan membantu kita mengunci akar atau hubungan horizontal dengan sesama, sehingga kita tetap berdiri tegak saat badai, bahkan kita bisa tetap menghasilkan buah. Perlu komunitas, perlu teman-teman, perlu orang lain. Kita tidak bisa sombong dan bilang aku gak butuh orang lain. Ya, ada masa di mana kita kelihatannya kuat, tapi ada situasi di mana waktu kita akan lemah, kita akan jatuh. Makanya saya mulai kita ini rentan. Ya, dulu ada kaos, ada slogan di kaos, life is fragile, handle with prayer. Gitu ya. Biasanya kan biasanya alat-alat pecah belah biasanya. Handle with care gitu ya. Life is fragile, handle with prayer. Ya, kita butuh untuk terkoneksi sama Tuhan terus menerus. Kalau tidak kita lemah Bapak Ibu. Goncangan banyak. Ya, banyak hal yang membuat kita kemudian khawatir. Ya, kita scrolling di sosial media, lalu yang dapat cuma negatif-negatif saja. Maka itu namanya doom scrolling namanya. Ya, yang kita lihat cuma negatif kok. Dan semakin kita lihat yang negatif, maka AI-nya si search engine itu akan tahu dia lagi nyari berita negatif. Yang keluar dan masuk ke sosial media kita semua berita negatif. Ya, AI-nya tahu. Gitu ya. Kalau kita lihat sepatu nih ya, sepatu tiba-tiba iklannya sepatu semua, ya, karena kita udah ketahuan patternnya kita, polanya kita, perilakunya kita sebagai konsumen itu ketahuan. Termasuk perilaku kita cari berita-berita buruk. Semakin kita cari berita buruk, maka berita buruk yang terus masuk ditawarkan sama kita. Dan semakin buruk hidup kita, ya. Kadang-kadang kalau ngomong yang sesuatu yang positif udah dianggap buzzer sekarang ya, buzzernya rezim gitu istilahnya. Itu istilah-istilah ya. Saya bukan orang yang pro ini pro itu, tapi mari kita lihat kenyataan saja. Ya, saya ada di dalam suatu bidang yang memerlukan data gitu ya, memerlukan data. Kemarin sempat lagi ya ini di luar konteks, tapi ada banyak berita buruk ya. Terakhir waktu saya ada di pasar modal, saham anjlok gitu ya,
anjlok sama BCA pun anjlok, yang tertinggi sempat 11.000 tinggal 4.800 ya, 4.800 BCA berarti ya, belum sama yang lain ya. Dan kemudian berita buruknya semua datang. Dan biasanya pada saat orang sudah pasang putus asanya itu ya, mau cut loss istilahnya, itu berita buruk keluar semua ya, dan semua di grup ngomongin berita buruk semua. Saya cuma tanya sama ekonom saya punya ekonom, kita punya ekonom, apa sih yang terjadi dan apa yang akan dilakukan supaya ini tidak terjadi. Saya tahu gambaran besarnya, terus saya diam saja. Ya ada kalanya sekarang tiba-tiba udah report ya. Kadang-kadang di dalam pikiran kita penuh dengan hal-hal yang negatif yang kita perlu hindarkan ya. Yang ketiga, buah kerajaan Allah bertumbuh melalui saling melayani ya. Sudah tahu kita semua punya potensi, semua punya potensi kok. Kalau engkau tahu kita semua, engkau tahu engkau punya potensi. Tapi potensi itu cuma jadi potensi, ya. Istilahnya kayak apa namanya? Oh di sini ada kandungan emas gede banget di sini, tapi tidak pernah dieksplorasi, ya. Tidak menghasilkan apa-apa, ya. Oh di sini ada gas bumi yang besar sekali di Cipanas, tapi tidak pernah diangkat keluar dan dijadikan listrik, tidak akan berfungsi apa-apa. Potensimu di dalam dirimu kalau tidak terlibat di dalam pelayanan tidak akan jadi apa-apa, ya. Potensi itu harus dikeluarkan di dalam pelayanan sampai menghasilkan buah dan berdampak bagi orang lain. Itu sebabnya Tuhan menaruh sesuatu pasti di setiap kita. Itu sebabnya pelayanan di tempat ini membutuhkan saudara dari belakang, dari depan sampai belakang. Gak ada yang terlewat. Semua punya potensi dan semua punya kontribusi yang bisa dikontribusikan di dalam pelayanan di tempat ini. Ya. Ngomong-ngomong sambil saya iklan sedikit, saya juga ada di Litbang Jabar, Bapak Ibu ya. Litbang Jabar kemarin bikin survei ya. Saya sudah sebarin, Ciyuni sudah bantu untuk sebarin juga. Saya nggak tahu Cipanas sudah berapa ya, tapi masih sedikit yang mau survei. Ya padahal kita kepingin tahu sebetulnya apa yang apa yang terjadi dan apa pendapat jemaat soal pelayanan kita supaya kita bisa improve itu gitu ya. Dan salah satu survei itu saya memang taruh di bagian belakang apa yang perlu diperbaiki, apa yang sudah baik dan segala macam. Lalu paling belakang itu kira-kira apa kontribusi saudara yang bisa saudara berikan kepada gereja. Karena kita cuma ngomong saja tanpa memberikan kontribusi, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi setiap kita saya mau kasih tahu punya sesuatu untuk dikontribusikan di dalam pelayanan ini. Buah kerajaan Allah bertumbuh melalui saling melayani. Layanilah seorang yang lain di dalam kasih sesuai dengan karunia yang telah diperoleh setiap orang. Karunia yang telah diperoleh setiap orang. Setiap kita punya karunia rohani yang berbeda sama yang lain. Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi punya karunia itu tidak bisa cuma diem saja, ya. Tapi saling melayani. Saling melayani adalah karakter dasar dari kerajaan Allah. Yesus memberikan teladan bahwa kehadirannya di bumi ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ya, Tuhan menyatakan itu. Makanya dulu ada siapa ya? Jonathan Patiasina bilang kayak gini. Kalau kamu tidak melayani, kamu dosa. Kenapa? Dasarnya ini. Jangan kamu menggunakan kemerdekaanmu untuk hidup di dalam dosa, tetapi layanilah seorang yang lain di dalam kasih. Ada cuma dua hal kita memperoleh keselamatan setelah kita memperoleh kemerdekaan kita. Melayani seorang dengan penuh kasih atau hidup di dalam dosa. Tidak ada tengah-tengahnya gitu. Jadi kalau tidak melayani berdosa gitu ya. Ya ini bukan fatwa atau segala macam ya. Saudara yakini saja itu dan dalami itu saja. Karena kita harus melayani. Kita nggak bisa diam-diam saja. Tuhan menaruh karunia kepada setiap orang, Bapak Ibu. Setiap saudara dikasih karunia yang berbeda. Dan setiap karunia itu harus dikeluarkan di dalam pelayanan. Makanya cari tahu. Kalau saudara nggak tahu pelayanan apa yang saya bisa lakukan, ayo dibimbing di dalam komsel. Ya, saudara akan diketahui sama pemimpin saudara. Lalu tanya apa yang ada di dalam diri saya nggak ketahui. Orang lain bisa tahu. Kadang-kadang orang lain itu bisa tahu kemampuan kita, walaupun kita tidak sadari. Ya, oh kamu itu gini, gitu. Oh iya, saya begitu ya. Di dalam komunitas kita bisa tahu itu. Ya di dalam pelayanan, dalam komunitas selain melayani, kita dilayani oleh orang lain, kita pun memiliki kesempatan untuk melayani satu sama lain. Ya, belajar untuk melihat kebutuhan orang lain dan membangun
empati. Ya, ayo lihat kebutuhan orang. Makanya bagian terpenting dari ibadah ini salah satunya adalah setelah pulang dari tempat ini jangan langsung pulang Bapak Ibu, ngobrol sama teman-teman, rekan-rekan yang lain, tanyain dia. Jangan dia sakit, jangan dia punya pergumulan, yang bisa kita doakan gitu loh. Itu tujuannya komunitas ini, bukan sekedar firman Tuhan lalu pulang begitu saja. Lalu kadang-kadang kita nggak tahu siapa kamu ya, ketemu di jalan nggak tahu, padahal itu teman gereja dan sudah ketemu bertahun-tahun, ya. Itu juga terjadi, mungkin saja terjadi sama saya juga gitu ya. Kemarin ada petugas asyir yang lagi pertemuan, ada asyir baru bilang, iya saya waktu jadi pelayan Tuhan selalu ditanyain katanya, kamu baru pertama kali hadir? Dan orang yang sama nanyain saya 2 kali berturut-turut ya, kamu baru pertama kali hadir katanya. Maksudnya baik, SOP-nya begitu memang ya, baru pertama hadir Bu, tapi udah ditanyain gitu minggu depannya lupa lagi, baru pertama kali hadir. Berarti minggu lalu saya nggak dianggap berarti itu istilahnya. Ya kadang-kadang kita perlu concern sama orang, bukan sekedar hai, apa kabar dan segala macam. Coba, makanya saya kasih masukan, tanyain sesuatu yang pribadi sama orang tersebut. Kau kerja di mana? Mananya berapa? Oh kerja di sini ya. Begitu itu saja, saudara akan ingat sama orang itu. Kalau saudara, namanya siapa? Oh Rita, Vera, Anton, Ricky, ya gitu, lupa lagi. Tapi kalau ditanya yang personal, makanya hubungan itu harus personal. Ya ditanyain, ya secara pribadi. Itu untuk asyir itu perlu itu. Ya, saat komunitas dunia dibangun dengan kekuasaan, komunitas kerajaan Allah dibangun dengan pelayanan, saling melayani. Di dalam pelayanan itu kita berarti apa sih? Melatih kerendahan hati kita. Ya, kadang-kadang ide kita atau solusi kita atau masukan kita mungkin tidak semua diterima. Tapi mau rendah hati enggak? Atau kamu mau dikoreksi sama pemimpin kamu atau rekan pelayan kamu? Bagaimana sikap kamu? Di pelayanan itu terjadi. Makanya juga banyak orang konflik di pelayanan dan terluka di pelayanan. Makanya perlu kedewasaan rohani. Ikutin spiritual journey-nya kita, ya. Ikut spiritual journey itu bukan sekedar itu syarat gitu ya. Anggap itu sebagai saya perlu bertumbuh, saya perlu dikasih masukan, saya perlu bertumbuh di dalam karakter saya. Sehingga waktu saya masuk ke pelayanan, saya sudah dewasa secara rohani. Jadi makanya syarat untuk melayani di tempat kita adalah ikut komsel, ya. Ikut komsel. Pelayan Tuhan yang belum ikut komsel, wah, gitu ya. Mati lampu ya. Sering mati lampu memang baru di Bandung juga ya. Setiap hari ada mati lampu. Ini saya nggak tahu kenapa. Kurang batu bara, kan ada orang PLN di tempat ini. Sebenarnya kurang batu bara katanya. Padahal ini Indonesia adalah sumber batu bara terbesar di dunia. Ya, lalu saya harus segera cepat. Melayani merupakan ekspresi kasih dan kasih yang sejati tidak berhenti pada kata-kata, tapi diwujudkan melalui tindakan. Ya, pertumbuhan tubuh Kristus ini terjadi saat setiap orang anggotanya berfungsi. Ya, kalau ada yang tidak berfungsi, cuma sebelah, ya tidak efektif. Ya, lalu apa lagi? Buah kerajaan Allah tidak bertumbuh melalui konsumsi, tetapi melalui kontribusi. Kita datang ke gereja untuk apa sih? Supaya saya diberkati Tuhan, Pak. Supaya saya merasa bahwa saya sudah melakukan ketaatan saya sama Tuhan, Pak. Karena bisnis saya lagi masalah, Pak. Saya harus menunjukkan kepada Tuhan sekalian beribadah kepada Tuhan supaya Tuhan menjawab doa saya, Pak. Dan segala macamnya. Kita kadang-kadang datang sebagai konsumen ke gereja. Ya, konsumen, ya. Apa yang didapat dari saya? Apa yang saya bisa dapatkan dari gereja ini? Hah? Apa yang saya bisa dapat? Oh, saya tak dapat apa-apa dari gereja ini. Saya mau cek gereja lain yang saya bisa dapat apa-apa. Saudara datang ke tempat ini untuk memberikan kontribusi, bukan sekedar konsumsi. Ya, saudara akan dikasih makan, ya saudara akan diperhatikan. In the end, saudara berikan kontribusi kepada pelayanan di tempat ini. Itu dia, ya. Dalam tubuh Kristus, setiap anggota bertumbuh saat melayani. Seluruh tubuh berbuah saat setiap anggotanya menjalankan bagian-bagiannya. Itu dia, ya. Semakin sehat budaya saling melayani, semakin lebat buah yang dihasilkan komunitas. Mari Bapak Ibu, jangan rendahkan dirimu, tetapi mari siapkan dirimu untuk tinggal di dalam komunitas. Saya sudah akhiri. Ya, apa yang kita pelajari? Ada 3 hal. Yang pertama, saya proses, ambil sendiri.
Yang pertama, bertumbuh dan menghasilkan buah bukan perjalanan seorang diri saja. Kau butuh orang lain, Bapak Ibu, yang menghibur engkau, mensupport engkau. Kau butuh orang lain, makanya butuh komunitas. Yang tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Bahkan, mari saya encourage saudara untuk semua tergabung dalam sel. Ya, tanya sama saya, di mana sel terdekat dengan saya? Karena di situ semua orang belajar untuk melayani. Ya, mungkin belajar melayani tidak langsung ya di sini, tapi di situ ada engkau dimuridkan, engkau diperhatikan lebih dekat, lebih personal, dan engkau diajar untuk melayani. Yang kedua, komunitas tubuh Kristus. Kita adalah tubuh Kristus yang punya kepala yang sama, yaitu Yesus Kristus. Bukan komunitas di luar situ, beda. Ya, dan setiap anggota bagian dari tubuh Kristus harus berfungsi. Dan ketiga, buah kerajaan Allah bertumbuh melalui saling melayani. Mari kita berdoa.